Bismillahirrahmanirrahim. Manusia modern seringkali tertipu oleh ilusi identitas. Banyak yang mengira kemuliaan itu terletak pada simbol, gelar, penampilan, atau kata-kata indah yang belum tentu mencerminkan realitas jiwa. Tapi Islam membalik logika itu. Islam tidak menilai dari apa yang terlihat, tapi apa yang membekas, bukan pada citra, tapi pada perilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah revolusi spiritual yang sangat filosofis. Cinta sebagai parameter keimanan, tapi bukan cinta yang sentimental, bukan sekedar rasa, melainkan cinta yang operasional, terimplementasi dalam perlakuan nyata terhadap sesama. Kalau kita jujur, ego adalah kecenderungan universal. Kita lebih dulu berpikir tentang saya sebelum engkau. Tapi Islam datang membawa orientasi baru, mengikis ego dan menumbuhkan empati. Karena iman sejati bukan hanya mengakui Tuhan di langit, tapi mencerminkan kasih Tuhan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Quran surah Hujurat ayat 10. Saudara bukan sekedar status sosial, tapi tanggung jawab moral. Jika engkau tak ingin dihina, jangan menghina. Jika engkau ingin dimuliakan, muliakan orang lain. Ini bukan romantisme, tapi simetri spiritual, yaitu keseimbangan antara hak dan kepedulian. Cinta dalam hadis ini bukan perasaan yang menyek-menyek, tapi altruistic vision, yaitu visi pengabdian kepada sesama. Sebuah kondisi batin yang rasional. Kalau ini baik untukku, pastilah baik juga jika dinikmati oleh orang lain. Maka akar keimanan adalah akhlak yang adil dan empatik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Ini bukan sikap bodoh. Ini adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan emosional rohani. Kita hidup dalam dunia di mana empati dianggap kelemahan, tapi Islam justru menjadikannya tolak ukur kematangan iman. Hadis ini juga menyentuh moral ekonomi. Bagaimana kita bersikap dalam dunia kompetisi. Jika kita hanya berlomba untuk diri sendiri, maka iman masih dalam tahap permukaan. Tapi ketika kita berdoa agar saudaranya pun bahagia, disitulah jiwa mukmin telah naik kelas. Iman yang matang adalah iman yang tidak cemburu pada nikmat orang lain, tapi justru bahagia melihat saudaranya sejahtera. Karena ia yakin rezeki Allah tak terbatas dan kebaikan yang kita inginkan untuk orang lain akan kembali pada diri sendiri. Kita butuh menggeser paradigma dari eksistensi ego sentris menjadi eksistensi kolektif spiritual. Karena jalan menuju Allah bukan jalan satu arah, tapi jalan berjamaah saling menolong menuju surga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Cinta dalam hadis ini bukan teori, tapi agenda untuk menyebar rahmat. Bukan hanya selamat, agenda untuk mendidik diri agar tidak hanya mencari pahala pribadi, tapi juga menjadi sebab keselamatan orang lain. Mencintai kebaikan untuk saudara adalah tanda bahwa hatimu telah bersih dari penyakit iri, dengki, tamak, dan ego. Maka ukur kadar imanmu bukan dari banyaknya ibadah ritualmu, tapi dari kemampuanmu merasa bahagia ketika orang lain berbahagia. Wallahu a'lam bishawab.